Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight dan juga informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki dan kebahagiaan dan juga kesehatan yang berlimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang terjadi di market Indonesia hari ini dan juga apa yang terjadi di market Asia dan juga di pembukaan market Eropa yang kami rangkum dalam market review untuk perdagangan di hari pertama di minggu ini tanggal 12 Oktober 2020. Pada hari ini meskipun kembali terjadi demonstrasi oleh mahasiswa di beberapa tempat, IHSG kembali tetap perkasa, tetap melenggang ke atas, dan ini merupakan penguatan IHSG berturut-turut selama 6 hari. Dan kalau kita lihat, memang hari ini IHSG dibuka di 5078.129 yang juga merupakan titik terendahnya, dan sempat naik saat pembukaan ke titik tertingginya di 5103.503 dan akhirnya ditutup di 5093.099. Berarti ada kenaikan 39,436 poin atau 0,78% dari IHSG hari ini. Dan tercatat 266 saham menguat dan 168 saham melemah dengan total transaksi sebesar 7,006 triliun rupiah. Ini berarti IHSG mengalami penguatan atau penambahan dalam jumlah transaksi yang cukup lumayan, lebih dari 1 triliun ya ketimbang hari Jumat kemarin. Sedangkan total jual bersih oleh investor asing masih terus terjadi. Hari ini investor asing kembali melakukan net foreign sale sebesar 104,93 miliar rupiah. Dan saham yang paling banyak dijual oleh investor asing adalah saham perusahaan gas negara TBK atau Pegas dengan net foreign sale 54 miliar. Meskipun dijual asing, Pegas masih mengalami kenaikan 20 poin atau 2,04% ke harga 1000. Kemudian berikutnya ada saham roti, net foreign sale 38,7 miliar. Dan posisi saham roti ini atau Nippon Indosari Corporindo Tbk tetap tidak berubah di 1230. Yang ketiga adalah Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, net foreign sale 37,1 miliar, dan BNI mengalami kenaikan 30 poin atau 0,65% ke 4.670. Yang keempat adalah BBRI, net foreign sale sebesar 33,8 miliar, mengalami kenaikan 40 poin atau 1,27% ke 3.190. Dan yang terakhir adalah Indofood CBP Sukses Makmur, net foreign sale 30,9 miliar, mengalami penurunan 100 poin atau 1% ke 9950. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang mengalami pembelian oleh investor asing, maka juaranya adalah Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, net foreign buy 180,6 miliar rupiah, dan BBCA naik 400 poin atau 1,39% ke 29.275. Yang kedua ada Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL, net foreign buy 23,5 miliar, dan BUL tidak mengalami perubahan harga, tetap di 316. Yang ketiga ada Gudang Garam Tbk. Gudang Garam mengalami net foreign buy 15,2 miliar. Dan Gudang Garam juga mengalami kenaikan 300 poin atau 0,68% ke 44.550. Sedangkan yang keempat ada MCAS Integrasi Tbk atau MCAS, net foreign buy 11,8 miliar, kenaikan 100 poin atau 5%, juga menjadi yang terbesar di semua saham yang masuk dalam top 5 net foreign buy. Kenaikan 5% ini menuju MCAS ke harga 2.100. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Bukit Asam Tbk atau PTBA, net foreign buy 10,1 miliar,
mengalami kenaikan 35 poin atau 1,76% ke 2020. Sedangkan hari ini rupiah kembali menguat 15 poin terhadap US dollar. Dan kurs rupiah hari ini adalah 14.697 per 1 US dollarnya. Sedangkan harga emas di pasar spot hari ini adalah 1923,10 dan kalau dirupiahkan adalah 909.257 rupiah sebagai harga beli dari Antam, sedangkan harga jualnya ada selisih 110.000 rupiah. Dan kemudian kita pindah lagi ke market regional Asia, di mana kalau kita lihat di market regional Asia, satu-satunya yang mengalami pelemahan adalah indeks Nikkei 225 Tokyo yang mengalami pelemahan 0,26% atau 61 poin ke 23.558,690. Sedangkan STI atau Straits Times Index Singapura mengalami penguatan yang lebih lemah dari IHSG 0,62% atau 15,720 poin ke 2.548,970. Sedangkan yang mengalami penguatan lebih besar daripada IHSG adalah HSI atau Hang Seng Index Hong Kong menguat 530,549 poin atau 2,2% ke 24.649,680. Dan yang tertinggi di Asia adalah Shanghai Composite Index China yang naik 2,2% atau 530,549 ke 24.649,680. Dan untuk saat ini di mana bursa Eropa sudah dibuka, FTSE 100 Index London, indeks dari negara Inggris ini mengalami kenaikan 0,01% atau 0,560 poin ke 6.017,210. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Jerman mengalami kenaikan 0,38% atau 49,359 ke 13.100,010. Dan posisi dolar indeks saat ini menguat 0,09 poin atau 0,1% ke 93,150. Dan Dow Jones Index Future mengalami pelemahan 1 poin ke 28.512. Dan dengan data yang ada saat ini, di mana kalau kita lihat indeks Eropa bergerak mix kecil, mix tipis, dan Dow Jones Index Future juga melemah tipis, dolar indeks menguat tipis. Sedangkan IHSG sudah 6 hari berturut-turut ada di dalam teritori hijau, maka kami memprediksi pada esok hari IHSG akan mengalami koreksi sehat tipis sebesar 55%. Tapi koreksi ini bisa berubah kalau nanti malam tiba-tiba market Amerika dan market Eropa bergerak hijau kencang kembali. Terutama kita juga harus memperhatikan pasar komoditi dan EIDO yang bisa menjadi sinyal bagi kita untuk melihat arah market besok hari. Dan demikianlah insight kami pada hari ini, semoga bermanfaat. Saksikan terus berbagai update maupun konten-konten menarik dari carakaya.id. Sampai jumpa di berbagai konten menarik berikutnya. Tetap jaga kesehatan Anda, pertinggi imunitas Anda dengan terus berolahraga, istirahat yang cukup, dan juga minum suplemen vitamin bila diperlukan.